Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Baik ya? Kemarin sudah pertemuan keberapa ini berarti? Kelima. Materinya apa? Bahas apa? Nasih mansuh ya? Ya. Silahkan dibuka bukunya ya. Silahkan dibuka bukunya terlebih dahulu. Yang pertama kita membahas tentang definisi dari nasih mansuh. Nah, cara bahasa atau secara etimologi ini, nasih adalah mengangkat hukum syarak dengan dalil syarak yang datang kemudian dengan menghilangkan amal pada hukum-hukumnya atau menetapkannya. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, dalam hukum fikih ini nasih yaitu hukum Islam. Hukum yang dibatalkan namanya mansuh, sedangkan hukum yang datang kemudian atau menghapus disebut dengan nasih. Cara istilah juga kata nasah ini merupakan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah. Sedangkan mansuh adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dan dipindahkan, dirubah, dan lain sebagainya. Rukun nasah yaitu ada 4. Yang pertama yaitu an-nasah, yang kedua yaitu nasah, yang ketiga mansuh, dan yang keempat mansuh anhu. Yang pertama yaitu an-nasah. An-nasah yaitu pernyataan yang menunjukkan pembatalan atau penghapusan berlakunya hukum yang telah ada. Yang kedua yaitu nasah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang membuat hukum dan dia pula yang membatalkannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, nasih itu hakikatnya adalah milik Allah. Yang ketiga yaitu mansuh, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat mansuh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum. Yang selanjutnya yaitu pola nasih mansuh. Yang pertama yaitu Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang keempat Sunnah dengan Al-Quran. Yang ketiga ya maaf ya. Yang keempat yaitu Sunnah dengan Sunnah. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat atau faedah dengan mempelajari nasih mansuh ini. Yang pertama yaitu terciptanya kemaslahatan umat sesuai dengan perubahan individu atau perubahan kondisi sosial kultural. Yang kedua yaitu menunjukkan adanya proses syariat dari awal pertumbuhannya menuju kesempurnaannya. Yang ketiga yaitu menguji pada mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkan. Yang keempat adanya tujuan kebaikan dan kemudahan pada umat. Jika nasih lebih berat ada kebaikan bertambahnya pahala, dan jika lebih ringan berarti ada tujuan dalam memudahkan dan meringankan. Itu penjelasan dari nasih mansuh.
Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau menambahi? Silakan. Izin bertanya, Ya, silakan Mbak Lisa. bagaimana cara kita mengetahui nasah dalam Al-Quran? Cara kita mengetahui nasih dalam Al-Quran. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ada 6 ya. Yang pertama itu dengan melihat petunjuk dari Al-Quran tentang adanya petunjuk nasah. Yang kedua, penjelasan dari Nabi mengenai penasahan. Dan yang ketiga, perbuatan Nabi seperti perajaman yang dilakukan kepada sahabat Ma'ij dan tidak menderanya. Hal ini menasah pernyataan Nabi sendiri yang mengatakan apabila seorang lelaki yang telah beristri atau menikah berzina dengan wanita yang telah menikah, maka didera 100 kali dan dirajam dengan batu. Yang keempat yaitu kesepakatan atau ijma' yang dilakukan oleh para sahabat. Yang kelima, penukilan yang dilakukan oleh seorang rawi dari sahabat tersebut. Dan yang keenam yaitu keberadaan salah satu hukum dari 2 buah hukum yang merupakan hukum tersebut, hukum syariat. Ada cukup dipahami ya? Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Silakan Mbak Lina. bagaimana pendapat ulama tentang adanya nasah mansukh? Apakah semua ulama itu menerima atau ada yang menolak juga? Pendapat para ulama terkait dari nasih mansukh ini ada beberapa ya. Yang pertama itu syariah adalah bersifat kekal abadi sampai hari kiamat, yang mana menghendaki hukumnya berlaku sepanjang masa dan tidak ada yang menaskan. Kemudian syariat para rasul terdahulu ini dengan syariat rasul yang kemudian seperti diperbolehkannya nikah dengan saudara sekandung pada syariat Nabi Adam, kemudian dinaskan oleh syariat sesudahnya baik Yahudi, Nasrani maupun Islam. Kemudian juga beberapa ayat Al-Quran menunjukkan secara eksplisit tentang absahnya nasih mansukh. Bisa dibuka nanti Qurannya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 106 dan An-Nahl ayat 101. Terus yang ketiga, kesepakatan ulama salaf tentang adanya nasih mansukh. Yang keempat, bukti real atau nyata dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang banyak membahas tentang nasih mansukh. Bisa dipahami? Oh ya. Cukup sekian ya penjelasan terkait dengan nasih mansukh. Pertemuan yang akan datang kita membahas tentang kasus Al-Quran ya. Ini saya singgung sedikit tentang pengertian dan bentuk-bentuk dari kasus Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertiannya dulu secara etimologi. Kasus Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari 2 kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni qasas dan Al-Quran. Kata qasas merupakan jamak dari qisas yang berarti kisah, cerita atau hikayat. Sedangkan kalimat qisas apabila disambung dengan Al-Quran maka boleh dibaca qasas atau qisas, maka menjadi qasasul Quran atau qisasul Quran. Kedua-duanya ini dalam bahasa Indonesia berarti kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan cara terminologi, Imam Fakhruddin Ar-Razi ini mendefinisikan qisas Al-Quran atau qasas Al-Quran atau kisah yang ada dalam Al-Quran itu sebagai kumpulan perkataan-perkataan yang memuat petunjuk yang membawa manusia kepada hidayah agama Allah dan menunjukkan kepada kebenaran serta memerintahkan untuk mencari sebuah keselamatan. Ada bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah para nabi terdahulu, kisah-kisah yang menyangkut pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi, dan golongan-golongan dengan segala kejadiannya yang dinukil oleh Allah untuk dijadikan pelajaran, seperti kisah Maryam, Dzulqarnain, Luqmanul Hakim, dan Ashabul Kahfi. Yang ketiga yaitu kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Bani Nadir serta perang yang lainnya. Mungkin itu sedikit gambaran terkait kasus Al-Quran. Nanti kelompok selanjutnya bisa menjelaskan lebih detailnya lagi ya. Semoga ada manfaat.
tema pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan ya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.